Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Cicaksono dari kelas Teknik Mesin 3B, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem kelistrikan pada power window mobil sebagai tugas mata kuliah kelistrikan mesin perkakas. Sebagian orang masih asing dengan kata power window. Banyak yang menggunakan, tapi masih saja belum paham apa itu power window. Nah, apa sih sebenarnya power window itu? Kalian pasti tahu ini kan? Ya, benar. Ini adalah power window. Sering kita jumpai pada mobil kita. Electronic power window adalah suatu rangkaian mekatronika, mekanik dan elektronika yang bertugas untuk membuka dan menutup kaca jendela pada pintu mobil dengan hanya sentuhan tombol atau saklar. Aktor utama pada electronic power window adalah motor. Secara umum, mekanisme power window sama dengan kaca jendela manual yang menggunakan engkolan. Hanya saja, titik putar engkolan dihubungkan ke poros motor listrik, sehingga ketika motor diaktifkan, mekanisme tersebut akan bekerja menaik turunkan kaca jendela. Dalam kerjanya, power window terdapat beberapa jenis. Yang pertama, power window dengan mekanisme kabel. Power window dengan mekanisme kabel adalah satu jenis power window yang penerusan atau petransferan power window melalui sebuah kabel. Contohnya seperti ini. Yang kedua, sistem power window dengan menggunakan regulator. Power window dengan regulator adalah salah satu jenis power window yang proses penerusan tenaga dari motor listrik melalui regulator atau roda gigi dengan pembatas. Putaran dari motor listrik akan dirubah menjadi gerakan translasi atau gerakan naik turun melalui gear atau roda gigi reduksi. Biar lebih jelas seperti ini. Dalam rangkaian power window tentunya terdapat berbagai komponen yang saling berhubungan. Maka, sebelum kita membahas tentang kelistrikannya, alangkah baiknya kita mengetahui komponen apa saja yang ada dan apa fungsinya. Komponen yang pertama yaitu baterai atau aki. Baterai atau aki itu sendiri sebagai suplai arus listrik ke berbagai komponen pada sistem power window yang membutuhkan. Komponen utama power window pada umumnya membutuhkan arus listrik yang didapatkan dari baterai yang memiliki tegangan kurang lebih 12 volt. Komponen yang kedua yaitu kabel penghubung. Salah satu komponen power window yang berfungsi untuk menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya pada sistem power window yang membutuhkan arus listrik. Namanya sebuah rangkaian, maka membutuhkan penghubung antar komponen untuk mengalirkan arus listrik. Hal ini bertujuan agar setiap komponen dapat bekerja sebagaimana fungsinya. Komponen yang ketiga yaitu fuse. Fuse adalah salah satu komponen power window yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian kelistrikan dari konsleting listrik dan beban yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Rangkaian kelistrikan tentunya rawan terjadinya konsleting. Oleh karena itu, power window juga tetap membutuhkan fuse atau sekring. Komponen yang keempat adalah kunci kontak. Kunci kontak adalah salah satu komponen power window yang berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke rangkaian power window.
Komponen yang selanjutnya adalah relay. Relay yaitu salah satu komponen power window yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke beban. Relay juga berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengatur aliran listrik ke rangkaian power window. Dalam rangkaian sistem power window, ada beberapa yang menggunakan, namun ada beberapa juga yang tidak menggunakan relay. Saklar power window. Saklar power window atau sentral salah satu komponen power window yang berfungsi sebagai saklar utama yang dapat digunakan untuk mengontrol semua power window pada setiap pintu. Jadi, semua pintu, baik depan maupun belakang, sistem power window-nya dapat dikontrol melalui saklar utama ini. Selain itu, terdapat juga saklar lock atau pengunci agar power window pada setiap pintu tidak dapat dioperasikan. Nah, ada juga saklar tunggal. Saklar tunggal berbeda dengan saklar power window sebelumnya. Di sini saklar tunggal adalah salah satu komponen power window yang berfungsi sebagai saklar yang ditempatkan pada setiap pintu, kecuali pintu pengemudi. Kalau pintu pengemudi tadi saklar power window yang sebelumnya. Nah, saklar tunggal ini hanya dapat mengontrol sistem power window di mana saklar ini ditaruh atau diletakkan. Jadi, satu saklar ini hanya dapat mengontrol satu pintu saja. Oke, motor power window. Motor power window ini sebagai penggerak pada sistem power window. Motor ini mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi putar, yang mana akan diteruskan ke mekanisme regulator untuk menggerakkan kaca naik dan turun sesuai kebutuhan. Yang kesembilan, adanya regulator power window. Regulator power window ini berfungsi sebagai untuk merubah gerak putar dari motor power window menjadi gerakan naik turun pada kaca. Namun, untuk mekanisme ini hanya digunakan pada jenis power window dengan regulator. Untuk penerusan tenaga dari motor listrik dilakukan oleh mekanisme roda gigi dan diteruskan melalui batang penghubung untuk menggerakkan kaca. Oleh karena itu, responnya lebih baik daripada tipe kabel. Yang selanjutnya ada transfer gear. Salah satu komponen power window yang berfungsi sama seperti regulator, namun tipe ini digunakan pada jenis sistem power window kabel. Transfer gear terdiri dari sebuah puli yang terdapat lilitan kawat penghubung. Cara kerjanya sama seperti rantai motor. Ketika motor listrik berputar, maka transfer gear akan meneruskan putaran dan merubah menjadi daya tarik kawat penghubung untuk menggerakkan kaca. Yang ke-11, adanya kawat penghubung. Kawat penghubung adalah salah satu komponen power window jenis kabel yang berfungsi untuk sebagai rantai yang mengubah gerak putar dari motor menjadi gerakan naik turun kaca. Yang selanjutnya adalah glass holder. Glass holder adalah salah satu komponen power window yang berfungsi sebagai tempat untuk menahan kaca atau bracket penahan kaca agar tidak jatuh. Selain itu, glass holder juga berhubung dengan kawat penghubung. Oleh karena itu, ketika motor listrik berputar, maka kawat penghubung akan menarik glass holder beserta kaca agar naik atau turun sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang terakhir adalah glass holder track. Glass holder track ini salah satu komponen power window pada jenis kabel yang digunakan sebagai jalur pergerakan glass holder naik turun. Nah, sekarang kita tahu komponen dan fungsinya. Barulah kita dapat bisa belajar tentang sistem kelistrikannya.
Oke, kita masuk ke rangkaian power window dan cara kerjanya. Motor listrik yang digunakan adalah motor listrik jenis bolak-balik. Artinya, motor listrik ini dapat berputar searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam, tergantung pengontrolan aliran arus listrik yang mengalir ke motor power window. Rangkaian kelistrikan pada power window. Terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada indikator 1, yaitu baterai. Yang kedua, ada fuse. Yang ketiga, ada kunci kontak. Yang keempat, ada circuit breaker. Yang kelima, ada saklar pengunci. Yang keenam, ada saklar utama. Yang keenam, ada saklar utama. Yang ketujuh, saklar pintu belakang. Yang ke-8, motor penggerak depan. Dan yang ke-9, motor penggerak belakang. Oke, di sini ada cara kerja dari saklar. Saklar mempunyai 5 pin. Bagian tengah merupakan saklar yang akan dihubungkan dengan sumber tekanan. Pin 2 dan pin 4 dihubungkan ke ground atau ke massa atau ke bodi. Pin 5 dan 1 dihubungkan ke motor power window. Jadi, pada saat kiri ditekan, maka akan ada perpindahan hubungan pin nomor 1 dari pin 2 negatif berpindah ke pin 3 positif. Begitupun sebaliknya, ketika pada saat kanan ditekan, maka akan ada perpindahan hubungan pin nomor 5 dari pin 4 negatif berpindah ke pin 3 positif. Di sini adalah sistem kelistrikan power window dengan saklar tunggal. Dimulai dari baterai positif aki dihubungkan ke fuse, lalu ke input B kunci kontak, kemudian output IG disambungkan dengan pin saklar nomor 3. Pin saklar nomor 3 dan 4 dihubungkan ke bodi. Pin nomor 1 dihubungkan ke pin nomor motor power window 1. Pin nomor 5 dihubungkan motor power window ke pin 2. Jadi, pada saat saklar di posisi up, maka arus akan mengalir dari terminal 3 positif ke terminal 1 dan lanjut ke terminal motor power window. Terus listrik akan ke terminal 2 lalu ke massa, sehingga motor berputar ke arah kiri. Jika di posisi down, maka aliran akan ke pin 3 lalu ke 5 menuju ke motor power window, dan sehingga motor berputar ke arah kanan. Sangat mudah kan dipahami atau dipelajari? Yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara kerja power window posisi naik atau menggerakkan kaca ke atas atau menutup. Pada saat posisi naik, tentunya saklar ditekan pada posisi naik dengan saklar lock pada posisi harus on, sehingga arus dari baterai dapat mengalir menuju fuse, lalu ke kunci kontak, ke circuit breaker, ke terminal up, saklar, lanjut lagi ke motor penggerak, lanjut lagi ke terminal saklar E, langsung ke massa. Akibatnya, motor mendapat arus listrik sehingga dapat berputar. Putaran motor listrik ini akan dimanfaatkan atau diteruskan ke transfer gear
Untuk power window, mekanisme kabel atau regulator. Untuk power window, regulator. Selanjutnya, mekanisme penggerak akan mengubah putaran motor listrik menjadi gerakan naik untuk menggerakkan kaca ke atas atau menutup. Ini selanjutnya adalah cara kerja power window, posisi turun atau down atau pada posisi turun sebenarnya sama seperti posisi naik. Yang membedakan hanyalah putaran motor penggerak yang berlawanan arah jarum jam. Aliran arus dari baterai dapat mengalir menuju fuse, lalu ke kunci kontak, lalu ke circuit breaker, menuju ke terminal down, menuju ke saklar, lanjut ke motor penggerak, kemudian ke terminal saklar E, dan berakhir ke massa. Adanya perbedaan terminal motor listrik, maka putaran dari motor listrik menjadi kebalikan arah jarum jam. Putaran motor listrik ini akan dimanfaatkan atau diteruskan ke transfer gear untuk power window mekanisme kabel atau regulator untuk power window mekanisme regulator. Selanjutnya, mekanisme penggerak akan mengubah putaran motor listrik menjadi gerakan naik untuk menggerakkan kaca. Selanjutnya, mekanisme penggerak akan mengubah putaran motor listrik menjadi gerakan turun untuk menggerakkan kaca ke bawah atau membuka kaca. Mekanisme regulator atau kabel menggulung atau menggerakkan ke arah bawah sehingga kaca dapat bergerak turun atau membuka kaca. Itulah tadi sedikit pemaparan dari sistem kelistrikan pada power window. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.